623 Siapa yang pengganti? 15. Gu Qingqing mengerti ketidaksukaan Leng Xicheng padanya. Bahkan jika burung pegar masuk ke dalam kelompok burung phoenix, burung itu tetaplah burung pegar. Kecuali, ia bisa menjadi kupu-kupu yang keluar dari kepompong, dan melatih diri dengan keras. Manusia tidak bisa mengubah asalnya, tetapi Gu Qingqing harus bersyukur, dirinya hidup di abad ke-21. Tidak ada perbedaan kelas, ia bisa mengandalkan kemampuannya sendiri untuk membuktikan dirinya, agar keluarga Su, Su Zipei dan Su Zijin tahu bahwa dirinya bukan hanya meminjam kekuatan Leng Xicheng, tetapi dirinya juga memiliki kemampuan. Hari ini, Su Zijin berlutut padanya dan mengakui kesalahannya karena Leng Xicheng, tetapi lain kali, ia pasti akan membuat Su Zijin mengakui kekalahan. Seorang wanita, jika tidak terlahir sebagai seorang putri, maka akan dimanjakan oleh pria menjadi seorang putri. Tetapi jika tidak ada satupun dari itu yang terjadi, maka harus bekerja keras sendiri untuk menjadi ratu. Leng Xicheng sama sekali tidak tahu bahwa apa yang ia katakan dengan santai tadi, akan membuat pengaruh terbesar, bukan kerenggangan antara ia dan Gu Qingqing, tetapi kembali menyalakan api semangat Gu Qingqing untuk berjuang. Setelah minum obat dan makan siang, ayah dan kakeknya mengajak Leng Xicheng ke ruang buku untuk melaporkan pekerjaannya, sementara Gu Qingqing sendiri berada di kamar, dan memeriksa karya pemenang penghargaan beberapa tahun yang lalu di kompetisi kreatif global. Sejarah kompetisi kreatif global tidak begitu panjang, sejak sesi pertama hingga sekarang sudah berlangsung selama 15 tahun. Dalam setiap kompetisi, penyelenggara akan meminta kontestan untuk mengajukan proposal perencanaan periklanan yang direncanakan sendiri, lalu akan memilih kandidat yang terpilih. Kompetisi itu terbagi menjadi kompetisi pendahuluan dan final. Kompetisi pendahuluan tidak memiliki tema, dan kontestan akan mengekspresikan kreativitas secara bebas, tetapi saat berpartisipasi dalam semifinal, temanya akan dipilih secara acak oleh penyelenggara. Semua kontestan harus merekam sebuah iklan sesuai tema tersebut, dan pemenangnya akan dipilih oleh juri. Syarat tersebut termasuk mudah, karena Gu Qingqing bisa menggunakan iklan grup Leng. Apa yang harus ia selesaikan sekarang adalah tema iklan di kompetisi pendahuluan. Karena kompetisinya bersifat kesejahteraan masyarakat, meskipun tidak ada tema khusus dalam kontes pendahuluan, tapi ada satu prinsip, yakni, semua iklan harus melibatkan faktor merawat lingkungan. Hanya dalam jangka waktu beberapa bulan ketika Gu Qingqing benar-benar mulai bekerja. Dari awal di Mingsheng hingga Suyi, hampir semua iklan yang dibuatnya itu bersifat bisnis, dan tidak ada faktor yang mengajak merawat lingkungan sama sekali. Jika Gu Qingqing tidak menerima iklan merawat lingkungan dalam 2 bulan, diperkirakan ia terpaksa harus membayar dengan uang sendiri, mengumpulkan uang untuk syuting. Tidak ada gunanya mengkhawatirkan hal seperti ini, sebaliknya, Gu Qingqing menenangkan pikirannya, dan pergi melihat karya-karya yang paling indah dalam sejarah periklanan. Bagi sebagian orang, stres akan membuatnya cemas dan putus asa, tetapi bagi Gu Qingqing, stres hanya akan menjadi motivasi. Gu Qingqing penuh semangat, setelah makan malam, ia pergi berjalan-jalan dengan keluarga, kemudian kembali untuk melihat iklan. Bagaimanapun juga, ketika Leng Xicheng masuk, apa yang ia lihat adalah Gu Qingqing yang menyalakan lampu dan terus menatap ke komputer. "Kamu sudah kembali?" tanya Gu Qingqing ketika mendengar suara, ia menoleh dan melihat Leng Xicheng mengangguk. Melihat Gu Qingqing masih sedang menatap komputer dengan serius, pria itu pun masuk ke dalam kamar mandiri sendiri. Leng Xicheng berdiri di bawah shower, membiarkan air hangat memandikannya dari atas. Hari ini, kondisinya tidak begitu baik. Ia tahu dirinya mengatakan hal yang salah, jadi ia memberikan penjelasan, dan sepertinya Gu Qingqing juga mendengarnya, namun perasaannya terasa seperti angin kencang yang bertiup melintasi lahan yang tandus. Leng Xicheng juga tidak tahu apa yang terjadi padanya, mungkin karena ia pernah mengungkapkan cintanya pada Gu Qingqing sebelumnya tapi malah ditolak dengan keras, bahkan Gu Qingqing dan teman-temannya sampai menertawakannya. Ia jadi tidak lagi berani mengatakan, "Aku mencintaimu," pada Gu Qingqing. Karena itu, setiap kali mereka menjadi sedikit lebih dekat, ia akan sedikit mengambil langkah mundur. 624 Siapa yang pengganti? 16. 2 Jika Gu Qingqing mengira dirinya adalah pengganti Su Zipei, bukankah tidak menutup kemungkinan bahwa Leng Xicheng juga berpikir bahwa dirinya adalah pengganti Ni Zining? Mungkin, Leng Xicheng bahkan tidak layak untuk menjadi pengganti. Setidaknya, Gu Qingqing akan tersenyum dengan tulus di depan Ni Zining. Namun di depan Leng Xicheng, wanita itu hanya akan menatapnya dengan tatapan berterima kasih setelah ia membantunya.
Ketika Leng Xicheng mengatakan sesuatu yang buruk, raut wajah Gu Qingqing akan langsung menjadi gelap, ia menjelaskannya pun tidak berguna. Bahkan orang licik seperti Lin Zuyi, Gu Qingqing pun akan memberi wajah tersenyum padanya. Leng Xicheng mengepalkan tangannya dengan erat, setelah menyeka air dengan kuat, ia meninju udara, dan memotong aliran air shower, bahkan tidak berani memukul dinding atau cermin, takut itu akan membuat suara. Leng Xicheng tidak menyangka, pada saat ia meninju, Gu Qingqing kebetulan membuka pintu kamar mandi, Leng Xicheng menoleh dan kebetulan melihat Leng Xicheng mengayunkan lengannya. Gu Qingqing masuk ke kamar mandi untuk menyiapkan handuk mandi dan piyama untuknya, di dalam kamar mandi ada tirai kamar mandi, biasanya Gu Qingqing akan menutupnya ketika sedang mandi. Ia melihat lengan Leng Xicheng yang terangkat di udara, ia juga tidak banyak berpikir, dan hanya meletakkan handuk mandi serta piyama tersebut, kemudian berkata, aku akan keluar terlebih dahulu. Sebelum berjalan 2 langkah, terdengar suara langkah kaki di belakangnya, Leng Xicheng menempatkan lengannya di pintu kamar mandi hingga menimbulkan suara keras. Suara air terdengar di belakang. Gu Qingqing yang telah diserang olehnya berkali-kali di dalam kamar mandi sudah memiliki sedikit pengalaman dan juga tidak panik. Ia hanya menundukkan kepala dan berkata, aku sudah mandi. Ada banyak hal yang ingin dikatakan oleh Leng Xicheng, tetapi ia melihat orang di depannya memunggunginya, seolah tidak ingin melihatnya. Ia tertawa pada diri sendiri di dalam hati, dan bahkan lebih menyalahkan diri sendiri. Ia menertawakan diri sendiri karena ia awalnya berpikir ia telah membuka hati Gu Qingqing. Tapi siapa tahu, melihat perubahan sikapnya terhadapnya sekarang, Leng Xicheng masih sangat jauh dari cinta. Leng Xicheng terlalu tidak sabar. Di belakang, Leng Xicheng mengangguk dengan ekspresi murung, tapi ia tetap melepaskan tangan di pintu kamar mandi. Ia tahu secara naluriah bahwa dirinya tidak bisa membiarkan Gu Qingqing pergi. Tetapi ia juga tidak tahu, harus bagaimana mengungkapkan perasaannya, ia hanya bisa berdiri di belakangnya dan sedikit mengernyit. Gu Qingqing tercengang, Leng Xicheng tidak ingin membiarkannya pergi, apakah ia ingin? Gu Qingqing sedikit melawan. Tampaknya Leng Xicheng hanya akan bersikap begitu lembut padanya ketika ingin melakukan hal-hal nakal, mandi di bak mandi bersama, dan kemudian baru pergi ke tempat tidur sesuai aturan. Selain melakukan hal itu dengan dirinya, Leng Xicheng hampir tidak pernah berinisiatif melakukan hal lain padanya. Termasuk pagi tadi, pria itu membeli 1 set pakaian untuknya, tapi pada akhirnya tetap pergi dengan wajah serius. Nenek pernah mengatakan bahwa kita tidak bisa melakukannya sekarang. Suara Gu Qingqing sangat pelan, suaranya sedikit teredam, ia menundukkan kepalanya dan tidak bergerak. Satu kalimat itu langsung membuat Leng Xicheng membeku. Leng Xicheng tidak berpikir untuk melakukan hal nakal terhadap Gu Qingqing, ia peduli dengan kesehatan Gu Qingqing dan tidak pernah berpikir untuk terlalu dekat dengannya. Tetapi ia tahu bahwa Gu Qingqing ingin keluar, dan ia juga tidak tahu harus menggunakan alasan apa untuk menahannya. Setelah cukup lama, Gu Qingqing mendorong lengan Leng Xicheng dengan lembut, kemudian memegang gagang pintu dengan tangannya. Namun Leng Xicheng tiba-tiba meraih pergelangan tangannya, dan berkata dengan suara dalam, mandi. Gu Qingqing agak bingung, bukankah ia tadi telah mengatakan bahwa ia sudah mandi, selain itu ia tidak ingin dekat dengannya. Bukankah semalam kamu mengatakan akan membantuku mandi? Ini adalah alasan yang bagus. Gu Qingqing menoleh dan melihat ekspresi tenang Leng Xicheng yang terlihat seperti tidak ingin menyentuhnya, lalu Gu Qingqing baru mengangguk. Selanjutnya bab 625 krisis baru, 1.